Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan taufiknya sehingga sampai sore hari ini kita masih dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman, sebagai hamba-hambanya yang masih bertahan di atas sunnah Nabi SAW, yang masih setia menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadah kita semuanya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan kita ada hari-hari terakhir dari bulan Ramadan, yang itu merupakan hari-hari terbaik dari semua rangkaian hari di bulan Ramadan. Kenapa kita katakan hari-hari terbaik? Karena memang demikian dalil-dalil menunjukkan tentang kemuliaan dan keistimewaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan 10 malam terakhir di bulan Ramadan sebagai salah satu sumpah yang Allah gunakan dalam firman-Nya. Allah azza wa jalla mengatakan wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Kata para ulama, di antara penafsiran malam-malam yang 10 maksudnya adalah 10 hari terakhir, malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Demikian juga di malam-malam tersebut Allah subhanahu wa ta'ala jadikan waktu di antara 10 malam tersebut ada yang disebut Lailatul Qadar, yang Allah istimewakan dengan turunnya Al-Quran di malam tersebut, dan Allah istimewakan dengan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maka tidak heran kalau Nabi SAW begitu semangat menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena itu adalah malam-malam yang terbaik dari semua malam di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, yaitu beliau meninggalkan istrinya, tidak menggauli istrinya untuk fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan malam-malamnya. Bahkan para ulama sampai khilaf, apakah Nabi SAW begadang menghidupkan semua malam dengan ibadah kepada Allah, atau Nabi SAW hanya mayoritas malamnya yang digunakan Nabi SAW untuk beribadah. Ada khilaf di antara para ulama. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi SAW membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya untuk juga beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini sekali lagi, kalau kita tahu keistimewaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka tentu kita bersemangat, kita pacu semangat kita untuk bisa menuntaskan Ramadan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan kita mendapatkan kemuliaan malam-malam terbaik dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di sini insyaallah pertemuan yang ringkas ini kita akan sedikit mengkaji tentang kemuliaan, salah satu kemuliaan dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Qadar, atau kita ambil dari tafsir surat Al-Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar.
Al-Qadar itu secara bahasa bisa beberapa makna. Al-Qadar bisa bermakna asyaraf, kemuliaan. Seperti misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Yani orang-orang kafir, "Wa ma qadarullah." Mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam Al-Qadar artinya adalah malam yang mulia, asyaraf. Karena di malam tersebut Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW dan lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian makna yang kedua, Al-Qadar maknanya adalah ad-dhiq atau sempit. Ya, malam Al-Qadar itu disebut dengan ad-dhiq atau sempit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahana." Adapun manusia ketika diuji sama Allah, yaitu disempitkan rizkinya tuh. Fa qudira. Maka berarti Al-Qadar itu artinya sempit, disempitkan. Apa maksudnya malam Lailatul Qadar, malam yang sempit? Karena di malam tersebut tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat turun. Ya, kita yang tidak ada satupun di antara kita yang tahu berapa jumlah malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu turun. Warruh, pimpinan malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang paling mulia juga turun. Makanya sebagian salaf mengatakan ketika ciri Lailatul Qadar, yaitu matahari yang terbit di pagi harinya itu agak redup. Kenapa matahari terbit di pagi harinya agak redup? Karena para malaikat sedang banyak yang turun, tertutup, terhalangi dengan banyaknya para malaikat. Ya, maka malam Lailatul Qadar adalah malam yang sempit, berdesak-desakan malaikat turun membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, makna Al-Qadar adalah takdir. Ya, makna Al-Qadar adalah takdir. Jadi Lailatul Qadar maksudnya adalah malam penentuan takdir. Apa yang dimaksud malam penentuan takdir? Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundzirin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar. Inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar dipaparkan segala perkara dengan bijak. Maksudnya kata para ulama, takdir selama 1 tahun diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Jadi Allah menetapkan takdir di Lauhul Mahfuz. Kapan Allah menuliskan takdir di Lauhul Mahfuz? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nabi SAW bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana." Sesungguhnya Allah menulis takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Taib. Lauhul Mahfuz, siapa yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala? Ada? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Lauhul Mahfuz ini, la nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Nabi yang diutus juga tidak tahu apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Demikian juga para malaikat tidak tahu apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang tahu hanya Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu ilmu gaib, yakni apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Baik yang di langit ataupun yang di bumi, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian takdir Lauhul Mahfuz ini diperinci, dipaparkan kepada para malaikat selama 1 tahun, takdir selama 1 tahun.
diberitahukan oleh Allah kepada para malaikat. Apa tujuannya? Ya supaya para malaikat menjalankan seperti yang Allah takdirkan. Dikasih tahu sama Allah bahwasanya fulan ini dalam tanggal sekian, jam sekian mati dia. Ya, maka malakul maut sudah memiliki datanya itu. Sudah mengantongi ya dari lauhul mahfud itu fulan ini akan dicabut nyawanya. Maka agar malakul maut melaksanakan tugas tersebut. Atau bahwa tanggal sekian Allah beritahukan kepada para malaikat akan terjadi musibah, akan terjadi peristiwa ini, akan terjadi peristiwa itu dipaparkan oleh Allah ketika malam Lailatul Qadar, takdir sampai tahun depan selama 1 tahun. Ini kenapa malam Lailatul Qadar disebut dengan Al-Qadar, yaitu takdir. Dan ini 3 nama Al-Qadar, yaitu kemuliaan, malam yang sempit, dan takdir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Ada khilaf di antara para ulama, apa yang dimaksud menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Pendapat pertama, ini dikuatkan dengan athar Abdullah bin Abbas, yaitu Allah turunkan firman-Nya Al-Quran secara utuh di Baitul Izzah. Ya, tempat di langit namanya Baitul Izzah. Allah turunkan 30 juz. Nah, nanti baru kemudian Jibril alaihi salam menurunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun? 23 tahun, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang ditentukan. Allah azza wa jalla mengatakan dalam surat Al-Furqan, wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Quran kami angsur-angsur. Maksudnya kami turunkan kepada Nabi SAW tidak sekaligus, tapi berangsur-angsur. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya kami turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, pada Lailatul Qadar, yaitu awal mula diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu ketika bulan Ramadan, ketika Lailatul Qadar. Dan pendapat kedua ini yang banyak dipilih oleh para ulama. Jadi ini ya, maksudnya Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Allah ibtada'a nuzulahu fi syahri Ramadan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah mulai turunnya Al-Qur'an kepada Nabi SAW ketika bulan Ramadan Lailatul Qadar. Berarti di sini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar atau turunnya Al-Quran itu ada pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu kan ada awalan, pertengahan, dan akhir. Lailatul Qadar itu ada di mananya? Di awal, pertengahan, atau akhir? Akhir. Nabi SAW mengatakan, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah kemuliaan Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti Lailatul Qadar ada di bagian akhir. Maka dari sini kita tahu kekeliruan sebagian orang yang menetapkan nuzulul Quran pada 17 akhir atau pertengahan? Pertengahan. Ya, dari sisi penetapan tanggalnya salah, apalagi dari peringatan-peringatannya juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang semangat membaca Al-Quran, semangat mengamalkan Al-Quran, namun tidak pernah diriwayatkan mereka memperingati peringatan-peringatan turunnya Al-Quran seperti sebagian orang di kaum muslimin. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Namanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Kalau Allah menurunkan Al-Quran, berarti Allah di mana? Allah di atas. Ini juga menjadi dalil tentang akidah Allah berada tinggi di atas. Ya, tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang Allah di mana-mana, atau Allah bersatu dengan wali-walinya, naudzubillah, manunggaling kawula Gusti. Ya, atau apalah keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari
banyak orang. Maka Ahlussunnah menetapkan Allah berada tinggi di atas tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan bagaimana Allah di atas. Baik. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ini istifham, pertanyaan untuk litta'zim, untuk membesarkan masalah yang sedang dibahas. Sama seperti firman Allah, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, Wa ma adraka Mal-Haqqah. Ya, tahukah kalian apa itu Al-Haqqah? Nah, ini pertanyaan bukan karena Allah nggak tahu, tapi pertanyaan untuk membesarkan masalah yang sedang dibahas sama Allah Azza wa Jalla. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma adraka Mal-Qari'ah. Ini pertanyaan sekali lagi untuk membesarkan masalah yang sedang dibahas. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Allah tidak mengatakan setara, tapi khairun. Maka di sini ada beberapa pelajaran. Adalah hak Allah untuk menentukan mana waktu yang terbaik di antara waktu-waktu yang lain. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan bulan Ramadan bulan yang paling terbaik di antara semua bulan. Allah jadikan akhir Ramadan itu adalah akhir yang terbaik di antara semua bulan Ramadan. Dan Allah jadikan Lailatul Qadar sebagai malam yang terbaik dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu hak Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Kita nggak boleh menentukan, oh ini hari ini adalah hari yang paling baik di antara hari yang lain. Karena hari ini hari ulang tahun saya. Karena hari ini adalah tanggal pernikahan kami. Hari ini adalah hari jadi perusahaan kami. Ini hari yang paling baik. Nggak boleh. Itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan mana waktu yang terbaik di antara waktu yang lain. Nah, ini pelajaran bahwasanya ini sudah ditentukan kapan? Iya, ketika Lailatul Qadar tahun lalu. Iya. Nah, ini kita baru belajar sudah mendapatkan pembuktiannya langsung. Iya. Masih dengar suara saya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menentukan mana tempat yang paling terbaik di antara tempat-tempat yang lain. Allah jadikan Masjid Al-Haram yang ada di Mekah dan Masjid Nabi SAW yang ada di Madinah sebagai masjid yang terbaik di antara semua masjid yang ada, termasuk Masjid Al-Falah. Sahih jamaah. Nabi SAW mengatakan, salatun fi masjidi hadha ta'dilu alfa salatin fi ma siwa illal masjidal haram. Sesungguhnya salat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, itu setara dengan 1000 salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram berapa? 100.000 kali. Termasuk Masjid Al-Falah. Jadi antum salat 1 rakaat di Masjid Nabawi itu setara dengan 1000 rakaat di Masjid Al-Falah. Ya, meskipun Masjid Al-Falah baru, ya, Masjid Nabawi lebih lama, bangunannya lebih baru, enggak. Ini enggak boleh kemudian kita mengarang-arang sendiri. Salat di Masjid Al-Falah, pahalanya berapa kali lipat? Itu bukan hak kita. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka di malam Lailatul Qadar Allah jadikan pahala yang didapatkan oleh seorang hamba itu lebih baik dari 1000 bulan ibadah yang dia kerjakan. 1000 bulan kira-kira berapa tahun? 83 tahun. Jadi kalau umur umat Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan usia umat-umat sebelum kita. Kalau umat-umat sebelum kita umurnya dowo-dowo, usianya panjang-panjang. Seperti misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim
alfasanatin illa khamsina ama. Sesungguhnya kami mengutus kepada Nabi Nuh, sesungguhnya kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Maka Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun, kurang 50 tahun. Itu dakwah ya, bukan usianya itu. Itu dakwahnya. Usianya berapa? Wallahu a'lam. Berarti lebih dari itu dong. Tapi itu umat-umat terdahulu, usianya ribuan tahun. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun may yajuzu dzalik. Sedikit yang lebih dari itu. Dan terbukti, siapa di sini yang usianya lewat 70 tahun? Nggak ada apa, pura-pura nggak ada. Maka sedikit, buktinya nggak ada. Ya, buktinya nggak ada. Yang paling banyak di bawah itu. Namun meskipun usia kita sedikit jika dibandingkan umat-umat sebelum kita, namun kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala seperti umat-umat terdahulu terbuka lebar. Dengan apa? Yaitu salah satunya kita beribadah di Lailatul Qadar, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah lebih dari 1000 bulan, lebih dari 83 tahun. Bagaimana kalau orang itu tiap tahun usianya dia mendapatkan kemuliaan malam tersebut? Maka dia seolah-olah beribadah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Para malaikat-malaikat turun, ya, berdesak-desakan. Demikian juga Jibril alaihi salam juga turun. Biidni rabbihim, dengan izin dari Rabb mereka. Ini menunjukkan bahwa malaikat berbuat bukan sakar PDW. Malaikat itu tidaklah melakukan sesuatu kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah dalam surah At-Tahrim. Para malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah, dan mereka hanya melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka para malaikat turun di malam Lailatul Qadar sesuai dengan perintah Allah, min kulli amr. Ya, dari segala apa yang Allah perintahkan kepada para malaikat. Entah membawa rahmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, entah mencatat nama-nama hamba Allah yang beribadah di malam tersebut, dan seterusnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka keselamatan di malam tersebut sampai terbit fajar. Artinya malam Lailatul Qadar adalah malam yang salamah. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salamun, Allah Subhanahu wa taala mensifati Lailatul Qadar dengan salam likathrati may yaslam fiha minal atham wa uqubatiha. Karena banyak di malam tersebut hamba-hamba Allah yang diselamatkan dari dosa-dosa dan diselamatkan dari hukuman-hukuman. Juga diselamatkan dari api neraka. Ya, diselamatkan dari api neraka. Makanya disebut salamun. Malam tersebut adalah malam yang keselamatan, karena banyak manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, alias diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Di sini menunjukkan bahwa waktu Lailatul Qadar itu mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Bahkan sebagian ulama memasukkan sholat subuh itu juga masuk di dalamnya. Ya, karena sholat subuh itu juga rangkaian dari fajar. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini tafsir ringkas dari Lailatul Qadar. Muncul pertanyaan tentang apa atau kapan Lailatul Qadar itu, dan juga apa kiat-kiat untuk menggapai Lailatul Qadar tersebut.
Ini pembahasannya panjang, karena waktunya mepet, kita ringkas saja. Para ulama khilaf tentang kapan Lailatul Qadar. Pendapat pertama, ini minoritas di antara para ulama, bahwa Lailatul Qadar itu menetap dari tahun ke tahun. Tanggalnya itu ya itu terus, tidak berubah-ubah. Nah, ini pun pendapat pertama ini pun terbagi lagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menetapkan malam 21, ada yang menetapkan malam 23, ada yang menetapkan malam 27, ada yang menetapkan malam 29. Semuanya masing-masing memiliki dalil. Yang malam 21 dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa dahulu Nabi SAW pernah diberitahu tentang Lailatul Qadar, tapi dijadikan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan lupa sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat sama Allah. Ya, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun Nabi diperlihatkan mimpi bahwa ketika Lailatul Qadar, sajatu fi ma'in wa tinin, aku sujud di tempat yang becek. Ya, aku sujud di tempat yang becek. Maka ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri melihat malam 21 ketika Nabi sholat subuh, sholat fajar, maka selesai sholat aku melihat Nabi SAW wajahnya penuh dengan air atau penuh dengan becek. Ya, karena kan masjidnya Nabi itu jangan dibayangkan seperti sekarang. Kalau ada hujan, masuk enggak airnya? Masuk, becek. Sehingga ketika Nabi sujud, maka wajah Nabi SAW penuh pasir dan air. Nah, itu terjadi kata Abu Sa'id Al-Khudri malam 21 seperti yang dimimpikan Nabi SAW. Tapi ternyata riwayat yang lain, Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu justru mendapati fenomena itu pada malam 23. Ubay bin Ka'ab mendapati malam 27. Ya. Adapun yang malam 29, Nabi SAW mengatakan fi akhiril laila, Lailatul Qadar itu ada pada malam terakhir. Berarti kalau malam terakhir ini malam berapa? 29. Karena Nabi tidak pernah sampai 30 Ramadannya. Jadi sepanjang hidupnya Ramadan yang dilewati Nabi SAW semuanya 29. Ya, semuanya 29. Nabi tidak pernah mendapati ada Ramadan yang 30. Maka malam terakhir maksudnya adalah malam 29. Maka masing-masing memiliki pendapat. Malam 21, ya berarti tahun-tahun berikutnya malam 21 terus. Yang pendapat malam 23 ya gitu. Dan seterusnya. Nah, adapun pendapat kedua dan ini yang lebih kuat, yaitu malam Lailatul Qadar tidak diketahui malam keberapa dan berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lain. Intinya kata Nabi adalah taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Berarti kalau Ramadan 29 hari, maka yang dihitung berarti dari depan atau dari belakang? Dari belakang, 10 hari tersisa. Nah, itu bahasanya. 10 hari yang tersisa dari bulan Ramadan. Berarti ada perbedaan kalau 29 hari sama 30 hari. Terus gimana solusinya? Sikat KB. Ya, solusinya sikat semuanya. Jangan membeda-bedakan malam ganjil, malam genap. Karena kita nggak tahu Ramadan ini 29 atau 30 hari. Ya, maka seorang semangat begitu dia memasuki malam 20, dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia semangat malam 10 hari terakhir dia semangat beribadah kepada Allah, mau dia malam 29 atau 30, insya Allah dia akan bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Ini tentang kapannya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan ketika Lailatul Qadar? Ibadah apa yang bisa kita lakukan ketika Lailatul Qadar? Yang paling afdolnya adalah al-i'tikaf. Yang paling afdolnya adalah al-i'tikaf. Meskipun bukan syarat ya, Lailatul Qadar itu harus dengan i'tikaf. Kalau nggak i'tikaf nggak dapat Lailatul Qadar, tidak. Ini salah satu sarana yang ampuh. Kenapa ampuh? Karena makna i'tikaf
Ini antum perhatikan makna i'tikaf yang sering disalahpahami oleh kebanyakan orang. I'tikaf maknanya adalah qat'ul alaik lil khalaik litisali bi khidmatil khaliq. I'tikaf artinya adalah memutus hubungan dengan makhluk dalam rangka menyambung hubungan dengan al-khaliq. Berarti harus diputus hubungan dengan makhluk. HP dimatikan, medsos off semuanya, kerja libur, bisnis libur, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menangisi dosa-dosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna i'tikaf. Bukan i'tikaf cuman pindah apa? Pindah tidur. Dikira i'tikaf ini cuman nginep di masjid. Ya, cuman camping di masjid. Yang dilakukan di masjid podo ae sama yang dilakukan di rumah. Ada yang anak-anak muda mungkin main game, i'tikaf main game. Masya Allah. Ya, ada yang pebisnis, i'tikaf, tapi HP-nya masih apa? Masih jualan, masih bisnis. Oh enggak, ini masih ada customer. Enggak, putuskan semua itu. Putuskan semua itu i'tikaf yang hakiki, i'tikaf yang sebenarnya. Atau ada istilah sekarang itu i'tikaf jama'i. Jadi dia itu i'tikaf pilih yang ada konco-koncone banyak. Oh iya, bersama-sama. Jadi kan rame gitu. Ada fulan, kumpul bareng gitu, bercanda, ngobrol ini, cerita masalah-masa lalu gitu. Ente mau i'tikaf apa mau cangkruk? Iya, i'tikaf ibadah. Ya, ibadah itu sendirian berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini i'tikaf sarana yang sangat mendukung sekali untuk mengkondusifkan suasana. Karena kalau di rumah ibadahnya ada banyak distraction. Apa ya? Gangguan-gangguan. Ya, belum anak ya atau belum istri gitu. Ya, sudah berazam mengencangkan sarung ya. Istri lewat kendor lagi sarungnya. Banyak gangguan kalau di rumah gitu. Maka kalau di masjid insya Allah tidak ada gangguan ya. Meskipun sekali lagi i'tikaf itu bukan satu-satunya ibadah untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ya, yang jumlah-jumlah mungkin bisa. Kemudian selain i'tikaf yaitu dengan sholat ya, dengan memperbanyak sholat. Tadi para ulama khilaf apakah harus begadang atau boleh tidur. Ya wallahu a'lam, yang rojeh boleh seseorang tidur ketika Lailatul Qadar. Kalau memang dia capek, dia butuh istirahat, maka dia tidur. Sebagaimana Nabi ketika ada seorang sahabat yang ingin sholat malam sepanjang malam, maka ditegur sama Nabi. Nabi mengatakan, inni atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Walakinnani anam usolli wa anam. Tapi aku sholat, tapi aku juga terkadang tidur. Nah, kalau capek tidur, istirahat. Ya, tapi jangan istirahat terus. Ya, cukup 1 jam gitu, ibadah lagi. Intinya mayoritas malam itu diisi dengan ibadah. Ya, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu perbanyak antum membaca itu ketika malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Karena itu doa yang diajari langsung sama Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, berzikir, kemudian sedekah. Ya, sedekah, apalagi sedekah di zaman sekarang mudah. Ya kan, hanya tinggal transfer di masjid, boleh nggak transfer? Sedekah loh. Sedekah. Kalau jualan bisnis, transfer buat bisnis jangan. Ya, antum di masjid langsung buka sedekah, kirim orang tua sekian, ya, kirim ke saudara yang membutuhkan sekian. Ya. Maka banyak amalan-amalan yang bisa dikerjakan di malam Lailatul Qadar. Hindari dari amalan-amalan yang bid'ah. Cukup dengan sunnah itu sudah banyak. Ya, jangan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bid'ah, tidak ada dasarnya dari
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kayaknya memang harus ini ya. Sudah mau masuk maghrib ya? Mungkin ada yang mau bertanya, satu aja. Ya, fadhol. Namanya Lailah mesti malam. Iya. Wallahu a'lam, ya dia hanya mendapatkan pahala iktikaf sesuai dengan kadar yang dia jalankan. Tidak ada namanya kadar minimal dan maksimal ya. Iktikaf itu harus minimal sekian jam, nggak ada. Atau maksimal sekian jam, nggak ada. Ya, seorang dia berusaha iktikaf, memutus hubungan dengan makhluk dan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan dengan persyaratan harus dalam kondisi puasa. Harus dalam kondisi puasa. Ya, tapi wallahu a'lam, seorang ketika mungkin dia siangnya kerja, ya dia hanya bisa malam hari, maka hendaklah dia memang berniat untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut untuk fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahu a'lam. Intinya menghidupkan malam ya. Intinya menghidupkan malam dengan ibadah, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Cukup? Lagi, betul. Wallahu a'lam, kalau pernah kita baca di syarah Bulughul Maram oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, di antara pembatal i'tikaf adalah dia keluar dari masjid illa li darurah, kecuali perkara-perkara yang memang darurat, seperti buang hajat misalnya, atau seperti dia mengambil makan dan minum, atau mau ngambil perbekalan. Ya, ini tidak membatalkan i'tikafnya. Tapi kalau keluar untuk hal-hal lain, ini membatalkan i'tikafnya. Ya nggak masalah, seorang mungkin dia membatalkan i'tikafnya, dia kembali lagi dengan niat yang baru untuk i'tikaf kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang dia butuh untuk keluar, maka dia keluar. Wallahu a'lam. Di antara dalilnya Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan jangan kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Menunjukkan bahwasanya iktikaf itu batal ketika dia keluar untuk menggauli istrinya. Wallahu a'lam. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa maksimal beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan semoga Allah menerima semua usaha kita, semua ibadah yang kita lakukan, capek kita, lelah kita, semuanya diganjar pahala oleh Allah. Kita keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita semuanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.